Nama saya Delania Fona Hareva dari Program Studi Pendidikan Biologi Kohort 2019. Hari ini saya akan melakukan praktikum biokimia, yaitu uji pembentukan emosi. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses pembentukan emosi pada minyak. Persiapan yang telah saya lakukan yaitu saya telah menyediakan alat dan bahan untuk praktikum. Kemudian saya juga sudah menyediakan panduan untuk praktikum. Walaupun bahan dan alat yang digunakan tidak berbahaya, praktikum harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Alat yang saya gunakan kali ini yaitu pertama sendok, ada 5 buah. Ini berguna untuk meneteskan larutan ke dalam wadah. Kemudian ada sendok untuk mengaduk. Dan kemudian ada 4 wadah gelas transparan sebagai wadah percobaan. Kemudian bahan yang saya gunakan yaitu protein dari telur. Ini adalah putih telur. Kemudian larutan sabun. Kemudian santan. Kemudian air putih. Kemudian minyak makan. Sekarang saya akan melakukan praktikum. Langkah pertama yaitu saya akan memasukkan minyak makan ke dalam setiap gelas sebanyak 1 sendok. Langkah kedua, saya akan memasukkan air putih ke dalam gelas yang pertama sebanyak 2 sendok. Langkah ketiga, saya akan memasukkan putih telur ke dalam gelas yang kedua sebanyak 2 sendok. Kemudian saya akan memasukkan air sabun ke gelas yang ketiga. Sebanyak 2 sendok. Langkah kelima, saya akan memasukkan santan ke gelas keempat. Sebanyak 2 sendok. Kemudian langkah ke-6, saya akan mengaduk seluruh gelas dengan sendok pengaduk. Lalu nanti akan diamati apakah ada emosi atau tidak. Nah, setelah semua wadah telah diaduk, kita akan mengamati apakah terjadi pembentukan emosi atau tidak. Setelah dilakukan pengadukan, dapat diamati dari setiap wadah. Yang pertama yaitu wadah pertama, campuran minyak dan air. Nah, dapat dilihat bahwa minyak dan air tidak bersatu dan masih terpisah. Ini adalah emosi tidak stabil. Oke. Kemudian wadah kedua yaitu campuran minyak dan putih telur. Bisa dilihat dan bisa diamati bahwa putih telur dan minyak bersatu. Minyak tersebar dalam bentuk butiran-butiran kecil ke seluruh permukaan telur. Ini berarti minyak dan putih telur telah terjadi emosi stabil. Nah, kemudian wadah ketiga yaitu campuran minyak dan larutan sabun. Ini kurang kelihatan ya karena ada busanya, tetapi sebenarnya ini larutan sabun dan larutan minyak telah bersatu. Yang bisa dilihat.
Jadi dalam wadah ketiga ini juga terjadi emulsi yang stabil. Kemudian wadah keempat, yaitu campuran minyak dan santan, juga terjadi emulsi stabil. Bisa dilihat bahwa partikel minyak dalam bentuk butiran-butiran kecil tersebar di seluruh permukaan santan. Ini menandakan bahwa terjadi emulsi stabil antara santan dan minyak. Pembahasan dari hasil praktikum tadi yaitu, pertama, apa itu pengertian emulsi? Emulsi adalah campuran dari dua atau lebih cairan yang tidak larut. Salah satu dari cairan tersebut akan terdispersi sebagai droplet dalam cairan lainnya. Kemudian dalam praktikum ini juga ditemukan emulsifier atau zat pengemulsi. Zat pengemulsi adalah zat yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara kedua cairan tersebut. Nah, pengemulsi dapat berupa sabun, protein, ataupun garam empedu. Dari praktikum tadi dapat dilihat bahwa di wadah pertama, minyak dan air tidak dapat bersatu. Pertama, karena air adalah senyawa polar, sedangkan minyak adalah senyawa non-polar. Memang tidak dapat saling larut ataupun bersatu. Dan kemudian memang tidak ada zat pengemulsi di dalam wadah pertama. Kemudian yang kedua, yaitu wadah yang berisi minyak dan putih telur atau protein. Bisa saling larut atau terbentuk emulsi stabil karena sama-sama senyawa non-polar. Dan kemudian yang wadah ketiga, berisi sabun, larutan sabun dan minyak dapat saling larut karena sabun memiliki sisi hidrofobik dan hidrofilik, sisi yang tidak suka air dan sisi yang suka air, atau yang dapat berikatan dengan minyak dan berikatan dengan air, sehingga dia dapat melarutkan minyak tersebut. Nah, jadi bisa teremulsi dengan baik. Nah, sabun ini merupakan emulsifier atau pengemulsi. Kemudian yang di wadah keempat tadi ada santan dan minyak. Nah, dapat saling larut karena sama-sama senyawa nonpolar. Jadi dari praktikum ini dapat diketahui bahwa emulsi minyak dapat terjadi apabila minyak dicampurkan dengan senyawa dengan dia, sama-sama senyawa nonpolar. Kemudian ada juga zat pengemulsi atau emulsifier di dalam larutan tersebut. Sekian dari praktikum saya, kurang lebih mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.